Seorang tentara pulang dari perang setelah dinyatakan telah tewas. Keluarganya menyambutnya dengan penuh haru. Tapi ada satu masalah besar. Istrinya ternyata pernah berselingkuh dengan adiknya sendiri, juga dengan para bawahan suaminya di militer. Dan yang lebih mengerikan lagi, Sam menyimpan rahasia kelam dari medan perang yang bahkan tidak sanggup ia ceritakan kepada siapapun. Sebuah rahasia yang perlahan menghancurkan hidupnya sendiri. Cerita ini bermula pada tahun 2007 di sebuah pusat pelatihan militer milik Amerika Serikat. Di tempat tersebut, sejumlah prajurit tampak sibuk menjalani latihan yang cukup keras. Mereka dipersiapkan untuk sebuah operasi militer yang akan membawa mereka ke wilayah Timur Tengah, daerah yang dikenal sebagai zona konflik berbahaya. Setiap prajurit mengikuti latihan dengan serius karena mereka tahu bahwa tugas yang akan dijalankan nanti bukanlah misi biasa. Di antara para tentara itu terdapat seorang kapten bernama Sam Cahill. Ia dikenal sebagai prajurit yang memiliki kedisiplinan tinggi, tenang dalam menghadapi situasi, serta sangat setia terhadap tugasnya sebagai anggota militer. Suatu malam di dalam kamarnya di markas, Sam terlihat duduk sendirian sambil menuliskan sesuatu di selembar kertas. Ia sedang menulis surat yang ditujukan kepada istrinya tercinta. Namun surat itu bukanlah surat biasa. Dengan wajah serius, Sam kemudian menitipkan surat tersebut kepada salah satu rekannya. Ia berpesan agar surat itu hanya diberikan kepada sang istri jika suatu saat ia tidak kembali dari misi yang akan dijalankannya. Permintaan itu seolah menunjukkan bahwa Sam memahami betapa besar risiko yang harus ia hadapi dalam operasi militer nanti. Copy that. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di markas, Sam pulang ke rumah untuk bertemu dengan keluarganya. Kedatangannya disambut hangat oleh istrinya Grace, serta kedua anak perempuan mereka yang masih kecil, Isabella dan Maggie. Suasana rumah terasa penuh kehangatan, karena mereka semua tahu bahwa kebersamaan itu mungkin hanya berlangsung sementara sebelum Sam kembali berangkat menjalankan tugas negara. Di hari yang sama, Sam juga memiliki urusan lain yang harus ia selesaikan. Ia pergi ke sebuah penjara untuk menjemput adiknya yang bernama Tommy. Kehidupan Tommy sangat berbeda dengan Sam. Jika Sam dikenal sebagai sosok yang disiplin dan bertanggung jawab, Tommy justru memiliki sifat pemberontak dan sering membuat masalah. Bahkan ia sempat dipenjara karena terlibat dalam aksi perampokan bank. Hari itu Tommy akhirnya bebas setelah menyelesaikan masa hukumannya. Sam pun menjemputnya dan mengajaknya kembali ke rumah agar bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Sesampainya di rumah, keluarga mereka menyambut Tommy dengan penuh kebahagiaan. Malam itu mereka bahkan mengadakan makan malam bersama untuk merayakan kebebasan Tommy sekaligus sebagai acara perpisahan bagi Sam yang akan segera ditugaskan ke Afghanistan. Namun, suasana yang awalnya hangat itu perlahan berubah tegang. Saat makan malam berlangsung, ayah mereka yang bernama Hank mulai membandingkan kedua anaknya. Hank sendiri merupakan mantan tentara yang memiliki karakter keras. Ia memuji Sam sebagai anak yang membanggakan dan patut dijadikan contoh. Sementara Tommy dianggap sebagai anak yang selalu membuat masalah bagi keluarga. Ucapan tersebut tentu membuat Tommy merasa tidak nyaman. Sejak lama ia memang sering dibandingkan dengan kakaknya yang selalu dipandang lebih baik oleh ayah mereka. Prison food. Setelah makan malam selesai, Sam dan Grace menghabiskan malam bersama di kamar mereka. Bagi keduanya, malam itu terasa sangat berarti karena mereka sadar bahwa perpisahan akan segera terjadi. Mereka mencoba menikmati waktu bersama selama mungkin sebelum Sam kembali berangkat menjalankan tugas militernya. Keesokan paginya, Sam akhirnya harus berangkat menuju Afghanistan. Ia bersama tim militernya menaiki sebuah helikopter yang akan membawa mereka ke wilayah operasi. Pada awalnya, perjalanan berjalan dengan lancar. Namun, ketika helikopter mereka mulai memasuki wilayah konflik, situasi tiba-tiba berubah menjadi sangat berbahaya. Sekelompok pejuang Taliban menyerang dengan tembakan senjata berat.
Helikopter yang membawa Sam dan timnya dihujani peluru, hingga akhirnya kehilangan kendali dan jatuh. Beberapa waktu kemudian, pihak militer mengumumkan bahwa seluruh prajurit yang berada di dalam helikopter tersebut diduga tewas akibat serangan itu. Tidak lama setelah kabar tersebut tersebar, 2 orang tentara datang ke rumah Sam untuk menyampaikan berita duka kepada Grace. Mendengar kabar itu, Grace langsung terpukul. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya akan pergi secepat itu. Would you call her for us, please? Dengan perasaan penuh harap, Grace berulang kali mencoba menghubungi nomor telepon Sam. Ia berharap mungkin saja ada kesalahan dalam laporan militer tersebut. Namun, setiap usaha yang ia lakukan tidak membuahkan hasil. Kesedihan yang mendalam juga dirasakan oleh Tommy dan kedua orang tua mereka. Tommy bahkan sempat marah karena merasa kabar tersebut terlambat disampaikan kepadanya. For what now, huh? Sejak saat itu, kehidupan Grace bersama kedua putrinya terasa sangat berat. Mereka masih berusaha menerima kenyataan pahit bahwa sosok ayah dan suami yang mereka cintai telah pergi. Keesokan harinya setelah acara pemakaman selesai, salah satu teman Sam datang menemui Grace. Ia kemudian menyerahkan sebuah surat yang sebelumnya dititipkan oleh Sam sebelum berangkat menjalankan misi. Itulah surat terakhir yang ditulis Sam untuk istrinya. Namun Grace belum memiliki keberanian untuk membacanya. Ia belum siap menghadapi kata-kata terakhir yang mungkin ditinggalkan oleh suaminya. Sementara itu, di tempat lain ternyata terjadi sesuatu yang tidak diketahui oleh keluarga Sam. Dari kecelakaan helikopter tersebut, ternyata masih ada 2 tentara yang berhasil selamat. Mereka adalah Sam sendiri dan seorang prajurit bernama Willis. Sayangnya, keduanya justru ditangkap oleh kelompok Taliban. Mereka kemudian dibawa ke sebuah markas rahasia dan ditahan di sebuah ruangan bawah tanah yang gelap serta sempit. Sebagai tawanan perang, Sam mencoba tetap bersikap tenang. Ia bahkan menyarankan Willis untuk sementara waktu tidak memikirkan keluarga mereka. Sam khawatir jika para Taliban mengetahui bahwa mereka memiliki istri dan anak, maka keluarga mereka bisa saja dijadikan target ancaman. Di sisi lain, kehidupan di rumah perlahan mulai berjalan kembali meskipun masih diselimuti kesedihan. Suatu hari, Grace menerima telepon dari Tommy yang memintanya datang ke sebuah bar. Ternyata Tommy sedang mengalami masalah. Ia tidak memiliki uang untuk membayar minuman yang telah ia pesan. Grace pun terpaksa datang untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Karena terlalu banyak minum malam itu, Tommy akhirnya menginap di rumah Grace. Keesokan paginya, kedua keponakannya yang masih kecil tanpa sengaja membangunkannya dari tidur. Tidak lama kemudian, ayah mereka, Hank, datang membawa beberapa bahan makanan untuk cucu-cucunya. Ketika berada berdua dengan ayahnya, Tommy terlihat sedikit canggung. Hubungan mereka memang tidak pernah benar-benar akur sejak dulu. Hank selalu berharap Tommy mengikuti jejak keluarganya menjadi tentara seperti Sam. Namun, Tommy memilih jalan hidup yang berbeda. Namun, sejak kematian Sam, sikap Hank tampaknya mulai berubah. Ia mencoba menurunkan egonya dan mulai menerima Tommy apa adanya. Bahkan di dapur rumah itu, Hank terlihat tidak mampu menahan kesedihannya ketika mengingat putra kebanggaannya yang telah tiada. Melihat kondisi ayahnya, Tommy pun merasa sangat bersalah terhadap kakaknya. Ia menyadari bahwa selama ini ia jarang melakukan sesuatu yang bisa membuat keluarganya bangga. Keesokan harinya, Tommy memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia mengajak beberapa temannya untuk membantu memperbaiki dapur rumah Grace yang sudah mulai rusak. Awalnya Grace merasa sedikit keberatan karena Tommy tidak memberitahu rencananya lebih dulu. Namun setelah melihat niat baik Tommy, ia akhirnya mengizinkan mereka melanjutkan pekerjaan tersebut. Sementara itu di tempat penahanan, Sam dan Willis sempat mencoba mencari kesempatan untuk melarikan diri. Mereka berusaha membuka penutup sel tempat mereka dikurung. Namun usaha itu segera terhenti ketika seorang penjaga Taliban datang dan langsung mengarahkan senjata ke arah mereka. Hari demi hari pun berlalu.
Tanpa terasa hampir 2 bulan lamanya, Sam dan Willis hidup sebagai tawanan di ruang bawah tanah tersebut. Kondisi itu mulai membuat Willis mengalami tekanan mental yang berat. Ia merasa putus asa memikirkan kemungkinan buruk yang akan terjadi pada mereka. Namun, Sam terus berusaha menenangkan dan memberikan semangat kepada rekannya itu. What the fuck did you save me for? Suatu hari, keduanya akhirnya dibawa keluar dari sel menuju sebuah bangunan lain. Tempat tersebut ternyata merupakan markas pemimpin kelompok Taliban. Di hadapan mereka, pemimpin Taliban itu dengan tegas mengatakan bahwa tentara Amerika tidak seharusnya berada di wilayah mereka. Menurutnya, daerah itu adalah wilayah kekuasaan mereka sehingga siapapun yang tertangkap harus menerima konsekuensinya. Kemudian, Sam dan Willis dipaksa menjawab sebuah pertanyaan penting. Mereka ditanya apakah mereka memiliki keluarga atau tidak. Sebagai ancaman, para Taliban bahkan memperlihatkan seorang tawanan lain yang telah mereka bunuh sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa jika Sam dan Willis tidak berkata jujur, maka nasib mereka bisa berakhir sama seperti orang yang sudah tergeletak tak bernyawa di depan mereka. Kekejaman yang dilakukan oleh kelompok Taliban terhadap para tawanan itu ternyata bukan sekadar tindakan penyiksaan biasa. Setiap tindakan brutal yang mereka lakukan sengaja direkam menggunakan kamera. Rekaman tersebut nantinya akan disebarkan sebagai alat propaganda, sekaligus pesan ancaman kepada pihak militer Amerika. Tujuannya jelas, yaitu untuk memperingatkan agar pasukan Amerika tidak lagi berani memasuki wilayah yang mereka anggap sebagai daerah kekuasaan mereka. Setelah proses penangkapan itu, Sam dan Willis kemudian dipisahkan. Keduanya dibawa ke tempat interogasi yang berbeda, sehingga mereka tidak bisa saling melihat satu sama lain. Dari dalam sel sempit tempat ia dikurung, Sam masih bisa mendengar suara teriakan Willis yang menggema dari kejauhan. Teriakan itu penuh dengan rasa sakit, menandakan bahwa Willis sedang mengalami penyiksaan yang sangat brutal. Mendengar jeritan tersebut, Sam yang tidak berdaya hanya bisa berteriak sekuat tenaga. Ia mencoba memberi semangat kepada Willis agar tetap bertahan dan tidak memberikan informasi apapun kepada para penyiksa mereka. Sam tahu betul bahwa para Taliban sering menggunakan informasi pribadi sebagai alat untuk menekan para tawanan. Ia sangat khawatir jika para Taliban mengetahui sesuatu tentang keluarga mereka. Jika itu terjadi, keselamatan orang-orang yang mereka cintai bisa berada dalam bahaya yang sangat besar. Namun, penderitaan yang dialami Willis ternyata terlalu berat untuk ia tanggung. Rasa sakit yang terus-menerus menghantam tubuhnya membuat mentalnya perlahan runtuh. Dalam keadaan penuh tekanan dan ketakutan, akhirnya Willis tidak mampu lagi bertahan. Para Taliban kemudian memanfaatkan kondisi tersebut. Mereka memaksanya untuk duduk di depan kamera dan menyampaikan sebuah pernyataan yang sudah mereka arahkan. Dengan wajah penuh luka dan tubuh yang lemah, Willis akhirnya mengakui di depan kamera bahwa dirinya adalah seorang tentara Amerika. Dalam rekaman itu, ia juga mengatakan bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar karena memasuki wilayah Afghanistan, yang menurut pernyataan yang dipaksakan itu merupakan wilayah kedaulatan Taliban. Dari pengakuan yang berhasil mereka paksa keluar dari Willis tersebut, para Taliban akhirnya mulai mengetahui berbagai informasi tambahan. Salah satunya adalah fakta bahwa Sam memiliki keluarga di Amerika. Mereka mengetahui bahwa Sam sudah beristri dan memiliki 2 orang anak. Informasi itu tentu saja menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi Sam. Sementara Sam masih harus menahan rasa sakit dan tekanan mental di tempat penahanan. Suasana yang sangat berbeda justru sedang terjadi jauh di rumahnya. Di Amerika, keluarganya sedang berkumpul untuk merayakan ulang tahun Grace. Rumah mereka dipenuhi suasana hangat dan sederhana. Meskipun di dalam hati mereka masih menyimpan kesedihan karena mengira Sam telah meninggal dunia dalam tugasnya. Pada hari ulang tahunnya itu, Grace menerima sebuah kejutan yang sama sekali tidak ia sangka sebelumnya. Tommy ternyata diam-diam telah memperbaiki dapur rumah tersebut. Dapur yang sebelumnya sudah rusak dan tampak berantakan kini terlihat jauh lebih rapi dan bersih setelah direnovasi olehnya. Melihat perubahan itu, Grace merasa sangat tersentuh. Ia tidak menyangka Tommy akan melakukan hal sebesar itu untuk membantu keluarganya. Sejak saat itu, Tommy semakin sering hadir di tengah kehidupan Grace dan anak-anaknya.
ia mulai mengambil peran penting dalam membantu kehidupan keluarga tersebut. Tommy sering datang untuk membantu berbagai pekerjaan rumah. Ia juga berusaha meluangkan waktunya untuk menghibur kedua keponakannya. Bahkan ia kerap mengajak Isabella dan Maggie pergi bermain ice skating agar mereka bisa melupakan kesedihan yang mereka rasakan setelah kehilangan ayah mereka. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Tommy di dalam keluarga itu semakin terasa penting. Tanpa disadari, ia perlahan mulai menggantikan peran yang dulu dimiliki oleh Sam. Ia selalu ada ketika Grace membutuhkan bantuan, dan ia juga menjadi sosok yang dapat diandalkan oleh kedua anak tersebut. Namun, kedekatan yang semakin sering terjadi antara Tommy dan Grace secara perlahan mulai memunculkan perasaan yang tidak pernah mereka rencanakan sebelumnya. Awalnya, mereka hanya saling menguatkan karena sama-sama merasa kehilangan Sam. Tetapi semakin lama, hubungan mereka menjadi semakin rumit. Tommy kini semakin sering menghabiskan waktu di rumah Grace. Mereka berbincang panjang, saling berbagi cerita, dan sering mengenang kenangan lama tentang Sam yang mereka yakini telah gugur. Tanpa mereka sadari, perasaan yang awalnya hanya berupa kepedulian perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Suatu malam, ketika suasana hati mereka sedang sangat emosional, hubungan itu hampir saja melewati batas. Tommy dan Grace hampir melakukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Sam. Namun, tepat pada saat terakhir, Grace tersadar. Ia langsung menghentikan semuanya karena menyadari bahwa apa yang hampir mereka lakukan adalah kesalahan besar. Perasaan bersalah langsung menghantui mereka berdua. Dalam keadaan penuh emosi, mereka akhirnya hanya bisa menangis dan menyesali situasi yang telah membawa mereka sampai sejauh itu. Sementara itu di Afghanistan, Sam dan Willis kembali dibawa oleh para Taliban ke sebuah lokasi terbuka yang tampak sunyi dan terpencil. Di tempat itulah Sam dihadapkan pada pilihan yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Para Taliban mengatakan bahwa Willis sudah tidak lagi memiliki nilai bagi mereka. Karena itu mereka memaksa Sam untuk membunuh rekannya sendiri. Ancaman yang mereka berikan sangat jelas dan menakutkan. Jika Sam menolak melakukan perintah tersebut, maka mereka akan mencari keberadaan istri dan anak-anak Sam di Amerika, lalu membunuh mereka. Ancaman itu membuat Sam berada dalam situasi yang sangat sulit. Di satu sisi, Willis adalah rekannya sendiri, seorang prajurit yang selama ini berada di bawah komandonya. Namun di sisi lain, keselamatan keluarganya juga dipertaruhkan dalam keputusan itu. Di bawah tekanan yang begitu besar dan ancaman yang mengerikan, akhirnya Sam melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan hati yang hancur, ia terpaksa mengakhiri hidup Willis demi melindungi keluarganya dari ancaman para Taliban. Peristiwa itu menjadi luka yang sangat dalam bagi Sam. Keputusan tersebut terus menghantui pikirannya. Sejak saat itu, kondisi mentalnya mulai terguncang. Bayangan tentang momen ketika ia harus membunuh Willis terus muncul dalam ingatannya. Hari-hari yang ia jalani sebagai tawanan terasa semakin berat, bukan hanya karena penderitaan fisik, tetapi juga karena beban psikologis yang luar biasa. Namun, suatu hari keadaan akhirnya berubah. Pasukan militer Amerika berhasil menemukan lokasi persembunyian kelompok Taliban tersebut. Mereka segera melancarkan serangan besar untuk menyelamatkan para tawanan. Pertempuran sengit pun terjadi di tempat itu. Dalam serangan tersebut, para Taliban akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan, Sam termasuk salah satu tawanan yang berhasil diselamatkan oleh pasukan Amerika. Tidak lama setelah itu, Sam segera diterbangkan kembali ke Amerika Serikat. Kabar bahwa Sam ternyata masih hidup tentu saja menjadi berita yang sangat mengejutkan bagi keluarganya. Grace yang menerima kabar tersebut dari pihak militer langsung diliputi rasa bahagia yang luar biasa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya masih hidup setelah sekian lama. Ketika Sam akhirnya pulang ke rumah, seluruh keluarganya menyambutnya dengan penuh haru. Ia kembali memeluk Grace dan kedua putrinya setelah sekian lama terpisah oleh perang.
Pelukan itu terasa sangat lama, seolah mereka tidak ingin melepaskan satu sama lain lagi setelah semua yang telah terjadi. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, ada sesuatu yang terasa berbeda dari diri Sam. Pengalaman mengerikan yang ia alami selama menjadi tawanan telah meninggalkan trauma yang sangat dalam. Sam kini sering terlihat melamun dan kesulitan berkonsentrasi pada hal-hal sederhana. Bahkan suatu hari ketika ia sedang mengendarai mobil, pikirannya tiba-tiba kosong hingga ia kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Perubahan sikap Sam ini mulai disadari oleh ayahnya, Hank. Sebagai seorang mantan tentara, Hank cukup memahami bahwa apa yang dialami oleh Sam kemungkinan besar adalah trauma perang yang belum pulih. Suatu hari ketika mereka sedang bermain ice skating bersama keluarga, Sam melihat sesuatu yang membuat pikirannya kembali dipenuhi kecurigaan. Ia melihat Grace dan kedua anaknya terlihat sangat dekat dengan Tommy. Pemandangan itu secara perlahan menumbuhkan rasa tidak nyaman dalam diri Sam. Dalam kondisi mental yang masih rapuh, Sam mulai berpikir bahwa mungkin saja Tommy dan Grace memiliki hubungan yang lebih dari sekadar keluarga. Kecurigaan itu semakin lama semakin kuat, hingga akhirnya Sam secara langsung menuduh Tommy telah menjalin hubungan dengan istrinya. Tommy tentu saja membantah tuduhan tersebut dengan tegas. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan hal seperti yang dituduhkan Sam. Namun bagi Sam, penjelasan itu tidak cukup untuk menghapus kecurigaan yang sudah terlanjur tertanam di pikirannya. Hari demi hari terasa semakin berat baginya. Trauma masa lalu terus menghantui kehidupannya. Ia merasa semakin sulit untuk menjalani kehidupan normal bersama keluarganya sendiri. Keadaan tersebut menjadi semakin buruk ketika suatu hari istri Willis datang mengunjungi rumahnya. Kedatangan wanita itu membuat rasa bersalah yang selama ini dipendam Sam kembali muncul dengan sangat kuat. Sam terus mencoba menyembunyikan rahasia kelam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Willis di Afghanistan. Namun semakin lama ia merasa beban tersebut semakin sulit untuk ia tanggung sendirian. Akhirnya Sam memutuskan untuk menemui salah satu rekannya di militer yang kini menjadi atasannya. Dalam pertemuan itu, Sam menyampaikan sebuah permintaan yang cukup mengejutkan. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin kembali ditugaskan sebagai anggota pasukan khusus di Timur Tengah. Menurut Sam, ia tidak sanggup terus hidup dengan dihantui rasa bersalah atas kematian Willis. Baginya, satu-satunya cara untuk menebus kesalahan tersebut adalah dengan kembali bertugas di medan perang. Selain itu, hubungan rumah tangganya dengan Grace juga mulai mengalami keretakan akibat kehadiran Tommy yang semakin dekat dengan keluarganya. Sam bahkan merasa bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi menjalani kehidupan normal bersama mereka. Ia merasa keluarganya tidak benar-benar memahami apa yang ia rasakan setelah kembali dari perang. Suatu malam saat mereka sedang makan malam bersama di rumah, perubahan sikap Sam mulai terlihat dengan sangat jelas di hadapan Grace dan kedua anak mereka. Sekembalinya dari peperangan, perubahan besar terlihat pada diri Sam. Ia tidak lagi menjadi sosok ayah yang hangat dan penuh canda seperti yang dulu dikenal oleh keluarganya. Kini ia lebih sering terlihat diam, seolah pikirannya selalu melayang jauh entah kemana. Kedua putrinya pun mulai merasakan perbedaan itu. Mereka mencoba beberapa kali mengajak ayahnya berbicara atau bercanda seperti dulu. Tetapi Sam hampir tidak pernah menanggapi dengan antusias. Ia terlihat dingin, bahkan sering tampak tidak tertarik pada apa yang dilakukan anak-anaknya. Perlahan-lahan, sikap Sam yang tertutup itu membuat kedua putrinya merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Tanpa disadari, mereka mulai menjauh dari ayahnya sendiri. Bagi mereka, sosok yang kini terasa lebih menyenangkan justru adalah Tommy, paman mereka yang selama ini sering hadir dan menemani mereka saat Sam tidak ada. Pada suatu malam yang terasa sunyi di rumah mereka, Grace akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan suaminya. Ia tidak bisa terus membiarkan keadaan seperti ini. Grace ingin mengetahui apa sebenarnya yang sedang membebani pikiran Sam sejak ia kembali dari Afghanistan. Dengan nada lembut dan penuh perhatian, Grace bertanya kepada Sam tentang apa yang sedang ia rasakan. Ia berharap Sam mau terbuka dan menceritakan apa yang selama ini ia pendam. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Alih-alih menjawab pertanyaan itu, Sam malah menatap Grace dengan serius dan balik mengajukan pertanyaan yang membuat suasana berubah menjadi tegang. Ia menanyakan secara langsung apa saja yang telah terjadi antara Grace dan Tommy selama dirinya dianggap hilang di Afghanistan. Pertanyaan itu benar-benar membuat Grace terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Sam akan menanyakan hal seperti itu secara tiba-tiba. Grace sempat terdiam beberapa saat, seolah sedang menimbang apakah ia harus mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Akhirnya ia memilih untuk bersikap jujur. Grace mengakui bahwa suatu waktu ia memang pernah berciuman dengan Tommy. Kejadian itu terjadi ketika ia benar-benar yakin bahwa Sam telah meninggal dunia di medan perang. Pengakuan itu tentu saja membuat suasana menjadi semakin canggung. Namun bagi Sam, penjelasan tersebut terasa tidak cukup meyakinkan. Di dalam pikirannya yang sudah dipenuhi kecurigaan dan luka batin, ia merasa sulit mempercayai bahwa hubungan mereka hanya berhenti sampai di situ. Sam bahkan merasa yakin bahwa mungkin saja telah terjadi sesuatu yang lebih dari sekadar ciuman. Meski begitu, setelah mencoba menenangkan diri, Sam akhirnya memilih untuk kembali pulang dan mencoba memperbaiki hubungannya dengan Grace. Ia masih memikirkan masa depan kedua anak mereka dan tidak ingin keluarganya hancur karena pertengkaran yang terus berlanjut. Beberapa waktu kemudian, keluarga mereka berkumpul untuk merayakan ulang tahun Maggie di rumah sang kakek. Suasana di rumah itu awalnya terasa hangat dan penuh kebersamaan. Seluruh anggota keluarga berkumpul di meja makan untuk merayakan hari istimewa tersebut. Tommy juga datang menghadiri acara itu. Kali ini ia tidak datang sendirian. Ia membawa seorang wanita yang ia perkenalkan sebagai kekasih barunya. Percakapan di meja makan pun berjalan dengan santai. Mereka mendengarkan cerita dari wanita tersebut yang sedang memperkenalkan dirinya dan menceritakan sedikit tentang kehidupannya. Namun, suasana yang awalnya ceria perlahan mulai berubah. Ketegangan muncul ketika Isabella bersikap keras kepala kepada adiknya. Melihat hal itu, Sam langsung menegurnya agar mau mengalah. Teguran tersebut membuat Isabella merasa kesal. Wajahnya langsung berubah cemberut dan terlihat sangat tidak senang kepada ayahnya. Untuk menghibur dirinya sendiri, Isabella kemudian mengambil sebuah balon yang berada di dekatnya. Ia terus memainkan balon tersebut tanpa memedulikan keadaan sekitar. Bagi Sam, tingkah laku Isabella terasa mengganggu orang-orang yang sedang berbicara di meja makan. Ia pun beberapa kali memperingatkan putrinya agar berhenti. Namun Isabella sama sekali tidak mau mendengarkan. Setelah berkali-kali diperingatkan tetapi tetap diabaikan, kesabaran Sam akhirnya benar-benar habis. Tetapi hal yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih merasa takut kepada ayahnya, Isabella malah membalas dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Dengan emosi, ia mengatakan bahwa menurutnya Tommy jauh lebih pantas bersama ibunya dibandingkan dengan Sam. Ia bahkan menambahkan bahwa dirinya tidak akan keberatan jika ternyata Tommy memang pernah menjalin hubungan dengan ibunya. Ucapan itu langsung membuat seluruh suasana di meja makan berubah menjadi sunyi. Tidak ada satupun yang berbicara. Semua orang terlihat terkejut mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Isabella. Bagi Sam, perkataan itu terasa seperti menancapkan kembali luka yang selama ini sudah mengganggu pikirannya. Kata-kata Isabella seolah memperkuat kecurigaan yang selama ini ia simpan terhadap istrinya. Sampainya di rumah, emosi Sam akhirnya benar-benar meledak. Ia langsung melampiaskan kemarahannya dengan merusak dapur yang sebelumnya pernah direnovasi oleh Tommy. Dengan penuh amarah, Sam menghancurkan berbagai bagian dapur itu sambil menuduh Grace telah mengkhianatinya. Grace hanya bisa berdiri diam menghadapi kemarahan suaminya yang sudah tidak terkendali. You know what I did? The fucking Christ, you know what I fucking... my fucking house! Di tengah situasi yang penuh kekacauan itu, Tommy tiba-tiba datang ke rumah mereka. Kehadirannya justru membuat keadaan semakin panas. Sam yang sudah dipenuhi emosi langsung menghadapi adiknya tersebut. Ketegangan antara kedua saudara itu pun tidak dapat dihindari. Mereka hampir saja terlibat perkelahian. Untungnya, pada saat yang tepat polisi datang ke rumah mereka. Rupanya orang tua mereka sebelumnya telah menghubungi pihak berwajib karena merasa khawatir dengan kondisi Sam yang semakin tidak stabil.
Kedatangan polisi sempat meredakan situasi di dalam rumah. Namun di luar rumah, Sam kembali kehilangan kendali. Dalam keadaan emosi yang memuncak, ia bahkan sempat mengarahkan pistol ke arah polisi. Ia juga melepaskan satu tembakan ke udara yang membuat semua orang semakin panik. Polisi, Tommy, dan Grace terus berusaha berbicara kepadanya dengan tenang. Mereka membujuk Sam agar mau menurunkan pistol yang ia pegang. Namun Sam sama sekali tidak mendengarkan. Di momen itu bahkan terlihat bahwa ia sempat ingin bundir. Tetapi ketika ia teringat wajah kedua putrinya, hatinya tiba-tiba berubah. Akhirnya Sam memilih menyerah. Ia menjatuhkan senjatanya dan membiarkan polisi mengamankannya. Setelah kejadian tersebut, Grace untuk pertama kalinya membuka kembali surat lama yang pernah ditulis oleh Sam untuknya. Surat itu sebenarnya sudah lama ada, tetapi ia belum pernah benar-benar membacanya dengan penuh perhatian. Di dalam surat tersebut, Sam menuliskan betapa besar cintanya kepada Grace dan kedua anak mereka. Ia mengatakan bahwa keluarganya adalah hal paling berharga dalam hidupnya. Saat membaca kata-kata itu, air mata Grace langsung jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menyadari bahwa apapun yang terjadi, Sam tetap mencintainya dengan sepenuh hati. Perasaan bersalah pun muncul dalam dirinya ketika ia mengingat kembali kejadian yang pernah terjadi antara dirinya dan Tommy, meskipun itu hanya sebatas ciuman. Di bagian akhir cerita, terlihat Grace datang menjemput Sam setelah ia dibebaskan dari kantor polisi. Grace kembali mencoba berbicara dengan suaminya. Dengan suara lembut, ia bertanya apa sebenarnya yang selama ini menghantui pikiran Sam sejak ia kembali dari Afghanistan. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu terjadi, Sam akhirnya membuka hatinya. Dengan suara berat dan penuh penyesalan, ia mengakui sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Sam mengatakan bahwa dialah yang telah menghabisi Willis. Willis, prajurit yang dulu berada di bawah komandonya, kembali ke rahmatullah oleh tangannya sendiri. Pengakuan itu akhirnya menjadi beban yang selama ini ia pendam sendirian, sebuah luka batin yang terus menghantuinya sejak hari itu. Nah, itu tadi alur cerita film Brothers. Menurut kalian, apakah keputusan Sam membunuh Willis demi menyelamatkan keluarganya bisa dibenarkan? Atau seharusnya ia tetap menolak meskipun keluarganya berada dalam bahaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di alur film berikutnya.